Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang akan dikembalikan kepada Allah setelah selesai hidup kita di dunia. Ada orang yang menyangka hidup di dunia ini hanya bermain-main saja. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Ya, artinya apa? Apakah kalian menyangka hidup ini hanya untuk apa? Ya, bersenang-senang, bermain belaka. Sedangkan kalian tidak dikembalikan kepada Allah. Ya, ini adalah suatu pertanyaan retoris yang jawabannya ada dalam kandungan pertanyaan itu, bahwa setiap diri kita itu dihidupkan di dunia dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian maka kita akan kembali kepada Allah. Sudahkah kita siap menghadapi ajal, ya, menghadapi kematian yang di sana kita akan dimintai pertanggungjawaban segala kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini. Ya. Setiap diri kita telah memperoleh kenikmatan yang banyak. Maka setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan dihisab dan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, maka kita harus belajar hidup yang benar. Bagaimana belajar hidup yang benar? Hidup yang selamat, hidup yang mendapatkan keridhaan Allah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatan nabi. Kutinggalkan dua warisan pusaka, apabila hidup Anda berpegang kepada keduanya maka pasti akan tidak tersesat selama-lamanya. Ya, artinya akan selamat kepada Allah. Jadi kunci selamat itu dua. Pertama, berpegang teguh kepada kitabullah, yang kedua kepada sunnatan Nabi. Ya, inilah maka wajib untuk belajar hidup kita punya dua pegangan, yaitu pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi, hidup sunnah. Nah, untuk itu maka kehidupan dunia disederhanakan. Ya, seandainya Anda hidup di dunia ini, maka Anda kewajibannya hanya ada dua, ya. Yang pertama adalah belajar hidup yang benar, ya. Bagaimana mengimplementasikan Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam kehidupan. Yang kedua adalah belajar hidup yang benar di dunia. Ya, jadi pertama kita siapkan kematian kita, ya, dengan mempelajari, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kedua, jangan melupakan nasibmu di dunia, yaitu kita belajar mencari bekal juga di dunia. Cuman seandainya kemudian kita katakanlah di dunia ini, ya, tidak mampu untuk menguasai seluruh ilmu, dan memang tidak mungkin mampu karena ilmu Allah sangat banyak, itu disederhanakan hidup di dunia. Katakanlah Anda hanya memahami cara membuat tahu yang enak, itu misalnya udah cukup hidup di dunia itu. Ya, Anda hanya menguasai satu ilmu tok, gitu ya, misalnya, oh, enggak pinter matematika, enggak pinter bahasa Indonesia, tapi pinter membuat ayam goreng. Oh,
yang enak sekali gitu ya. Udah cukup itu ya. Ya, orang itu bisa kemudian mendalami satu ilmu ya yang bermanfaat, yang dalam itu kemudian dipraktekkan, maka bisa menjadi asbab kehidupan di bumi ya. Tidak harus semua menguasai ilmu ini semua menguasai ya. Kalaupun ada orang yang menguasai semua ya hebat ya. Tapi begitu disederhanakan kehidupan dunia. Tapi kalau agama ya, Al-Quran, hadis Nabi, maka ini kita kuasai. Karena apa? Agar supaya kita dapat hidup dengan benar. Nah, itu ya. Jadi begitu apa yang saya sampaikan pagi hari ini ya, ini penting sekali agar supaya kita hidup di dunia ini punya arah dan tujuan. Jangan menyepelekan Al-Quran, jangan menyepelekan sunnah Nabi, karena Al-Quran dan sunnah Nabi itu adalah untuk mencapai kebahagiaan bukan hanya di akhirat tok ya, di dunia dan di akhirat. Di dunia biar hidup kita benar ya, dan di akhirat agar hidup kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.